Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa dan mahasiswi kelas karyawan Dinas Gabungan atau Disgab 27 yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul dan dipertemukan kembali dalam proses belajar mengajar di semester 2 ini ya, khususnya pada mata kuliah ekonomi syariah. Semoga pada hari ini Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, kemudian di sela-sela pekerjaan ya, rutinitas. Hari ini hari Selasa tentu saja banyak sekali yang masih aktif ya, terutama di dunia kerja swasta ya. Mungkin jam 4 ini masih standby ya, bahkan mungkin sedang sibuk-sibuknya ya. Tidak mustahil juga di pemerintahan daerah, baik di SKPD, kemudian juga di pemerintahan daerah kabupaten, kemudian juga di UPT yang lainnya, tentu saja juga mungkin belum kelar ya pekerjaan, bahkan sedang sibuk-sibuknya juga ya. Mudah-mudahan di sela-sela kesibukan ini kita masih bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik ya, dan masih beruntung hari ini masih online. Besar kemungkinan semester depan sudah offline dan kita melakukan pembelajaran di kelas, pembelajaran tatap muka ya, dan semoga ini berlangsung sampai selanjutnya ya, karena dalam arti wabah ini sudah tidak ada lagi ya. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap dicurah ruahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin-tabiinnya, serta seluruh umatnya yang selalu taat patuh terhadap ajaran beliau yang insya Allah termasuk kita diantaranya ya. Dan semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW, termasuk juga kita satu sama lain bisa saling memberikan syafaat dan saksi dalam pemberian kesaksian dalam hal-hal yang positif dan baik, insya Allah termasuk pada proses pembelajaran kita hari ini. Terlebih mata kuliah kita hari ini merupakan mata kuliah yang ilmunya sebetulnya merupakan landasan dari agama ya, dalam Al-Quran maupun Al-Hadis serta ijma qiyas para ulama yang diimplementasikan dalam kegiatan muamalah ya, yakni ekonomi syariah. Mudah-mudahan apapun yang kita pelajari hari ini, niatan lillahi ta'ala, kemudian apapun yang kita pahami hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mampu diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Tentu saja bisa bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga maupun umat pada umumnya, karena sebaik-baik manusia yang bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Bapak Ibu mahasiswa dan mahasiswi Siskab 27 yang saya hormati, pada kesempatan sore hari ini tema atau pokok bahasan yang kita akan pelajari sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang sudah kita sampaikan di awal pertemuan, yakni di pertemuan hari ini pokok bahasan kita pemberdayaan ekonomi rakyat atau ekonomi umat ya, lebih tepatnya melalui unit simpan pinjam syariah maupun Kopontren. Nah, jadi salah satu implementasi lembaga syariah ini ada unit simpan pinjam syariah atau dan Kopontren ya. Sebenarnya tidak atau, bisa dan atau ya, karena USP biasanya ada di lingkungan masyarakat umum, sementara Kopontren ada di lingkungan pondok pesantren ya. Secara operasional tidak jauh beda ya.
Bahkan badan hukumnya pun tidak jauh beda menggunakan badan hukum koperasi ya, belum ke perbankan kalau untuk USP syariah dan Kopontren. Nah, di sini kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat, diharapkan bahwa Kopontren ini tidak hanya mengimplementasikan eh, syariah muamalah, tetapi juga tentu saja akan mendongkrak atau meningkatkan pemberdayaan ekonomi, terutama para pelaku usaha di bidang usaha mikro kecil ya. Ya, jadi dua ini yang memang membutuhkan suntikan dana yang eh, tidak mampu tercover oleh lembaga keuangan perbankan, gitu ya, karena mungkin permodalan usaha mikro ini di bawah 1 juta ya, bisa 100, 1000, 200, 500, 700 ya, seperti usaha-usaha eh, hukum industri, kemudian juga pedagang keliling seperti pedagang es, kemudian gorengan ya, dan lain sebagainya, lotek dan lain sebagainya itu notabene kebutuhannya di bawah 1 juta. Sementara perbankan jarang melakukan pembiayaan untuk di bawah itu ya, karena dengan biaya administrasi, proses pengajuan, kemudian apalagi kalau dengan biaya notaris dan lain sebagainya, saya kira tidak akan mencukupi ya gitu, dan terlalu kecil, mungkin 2 juta atau 5 juta ke atas ya. Nah, jika tidak ada lembaga keuangan yang mengcover di bidang ataupun dalam ranah jumlah rupiah barusan ya, terutama kebutuhan usaha mikro dan kecil yang tadi butuhnya 1 juta ke bawah, ini menjadi sasaran empuk dan menjadi pangsa pasar bagi para penjajah keuangan seperti rentenir dan lintah darat, dan ini tidak akan baik bagi pemberdayaan ekonomi umat ya, ekonomi rakyat. Sepertinya menolong, tetapi pada akhirnya dengan tingkat suku bunga yang lumayan tinggi, bahkan cenderung angsurannya harian, bahkan bunganya pun cenderung harian, ini akan memberatkan para pelaku ekonomi ya dan umat pada umumnya. Sehingga lembaga koperasi ya dalam hal ini kita USP Syariah dengan Kopontren hadir untuk menjadikan solusi bagi para pelaku ekonomi mikro terutama ya yang kecil tadi. Nah, terlebih dalam usaha simpan pinjam syariah maupun Kopontren ini kita menggunakan pola-pola syariah, di mana bagi beberapa atau banyak kalangan ya, ini yang mayoritas wilayah penduduk Indonesia ini adalah Muslim, sangat cocok sekali, terutama selain untuk pemberdayaan ekonomi umat atau rakyat dalam kaitannya untuk duniawi istilahnya ya, mencari nafkah, menghidupi keluarga, tetapi juga ada hal-hal yang memang sampai ke akhirat istilahnya gitu ya, karena kita melaksanakan atau mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan, dan ini menjadi bagian dari hukum haram halal mubah, kemudian juga istilahnya apa ya, madorot ini ya lebih ke arah haram ya gitu. Nah, insya Allah dengan pola-pola syariah semua sudah dikaji, dan ini menjadi mudah-mudahan bisa ke arah yang lebih menenteramkan, yakni halal ya, seperti itu. Jadi tidak sekedar juga berbisnis, tetapi sudah menggunakan pola-pola yang sesuai dengan aturan yang diajarkan dan diperintahkan oleh tuntunan agama yang datangnya dari Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Begitu barangkali ya. Termasuk kemarin transaksi dan akadnya, baik itu dalam pinjaman maupun pembiayaan, bisa syirkah, kemudian juga kerjasama usaha ya, kemudian juga jual beli. Nah, ini saya kira sudah menjadi bagian tuntunan akad-akad dan transaksi yang sudah diperbolehkan. Namun yang diperbolehkan cara dan syaratnya seperti apa kemarin sudah kita bahas ya.
bahwa dalam jual beli harus memenuhi rukun, ada penjualnya, ada pembelinya, ada harga, ada barang, kemudian ada sigot, ada ijab kabul ya. Nah, selain itu berarti tidak sah walaupun memang sudah termasuk kategori jual beli, tetapi secara rukun tidak memenuhi berarti tidak sah ya, seperti itu. Kemudian juga sah syarat-syaratnya harus terpenuhi. Jadi tidak boleh berjual beli atau melakukan jual beli dengan barang-barang yang tidak sesuai syariat, misalkan diharamkan. Kemudian juga yang dilarang agama maupun pemerintah ini juga tidak boleh karena ada barang-barang yang menjadi syarat sahnya dalam melakukan jual beli ya, seperti itu. Termasuk juga dalam sewa menyewa, tidak mungkin si penyewa menyewakan barang yang masih dalam sengketa atau mungkin bukan milik dia. Nah, ini juga tidak sah walaupun sewanya seolah-olah menjadi memenuhi rukun, ada penyewa. Cuma karena barang yang disewakannya ini bukan merupakan barang penyewa atau masih dalam sengketa, ini menjadi tidak sah. Jadi harus terpenuhi rukun dan syaratnya ya, seperti itu. Banyak transaksi-transaksi dan akad-akad yang memang dalam unit simpan pinjam syariah ataupun kopontren nanti akan bisa diimplementasikan. Yang jelas intinya kopontren dan USP ini menjembatani antara masyarakat atau umat yang kelebihan dana ya menjadi anggota bagian dari kopontren, kemudian mengintermediasi dengan anggota koperasi pondok pesantren yang kekurangan dana, terutama para pelaku ekonomi, sehingga terjadi pemberdayaan ekonomi umat, ekonomi rakyat di lingkungan kopontren maupun di lingkungan masyarakat wilayah USP Syariah yang berdaya, gitu ya, dan meningkatkan tingkat pendapatan. Nah, kemudian perputaran roda ekonomi juga berjalan dengan baik dengan melakukan tentu saja juga cara-cara dan pola-pola yang sudah sesuai dengan aturan syariah. Nah, ini barangkali ya prolog awal tentang tema pokok bahasan kita pada sore hari ini. Dan untuk lebih jelas dan detailnya tentang tema kita hari ini, pemberdayaan ekonomi umat atau rakyat melalui unit simpan pinjam syariah maupun koperasi pondok pesantren, kita akan simak bersama pada hari ini kelompok 7 yang terdiri dari Ibu Sally Hendieni dengan NPM dengan NIM ya, nomor induk mahasiswa D121047001, kemudian Sofianti Wulandari dengan NIM nomor induk mahasiswa D121047773, kemudian Fitri ya, Nur Rizki dengan NIM D121047781. Saya kira pada hari ini ya, sore hari ini sudah siap di hadapan kita bersama untuk mempresentasikan hasil diskusi pencarian materi dengan tim di anggota kelompok di kelompok 7 ya. Dan saya kira sudah di hadapan kita semua nih. Bu Sally Hendiani, Bu Saryanti Wulandari, dan Kang Fikri Nurizki ya. Dan kelihatannya ini Bu Saryanti Wulandari ya yang menjadi moderator. Jadi saya kira untuk mempersingkat waktu saya izin ke belakang dulu ini ya, dan silakan kepada Ibu Sari sebagai moderator, Bu Saryanti Wulandari, Sally Fikri sebagai presentator, kemudian nanti juga forum diskusi. Jika ada hal-hal yang memang perlu didiskusikan, silakan dilanjut di WA Group ya. Silakan Bu Saryanti Wulandari untuk memandu jalannya presentasi kelompok 7 ya di hadapan teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Dinas Gabungan 27 ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Saryanti Wulandari. Saya dari kelompok 7 dan tentunya saya tidak sendiri. Ada teman-teman saya yang akan membantu memaparkan materi. Yang pertama, Sally Hendieni, dan yang kedua, Fikri Nurizki. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan materi mengenai pemberdayaan ekonomi rakyat melalui USP Syariah dan Kopotren. Materi yang pertama yang akan
dijelaskan oleh saya sendiri. Ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat adalah sistem guna meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Sejak sebelum kemerdekaan, ekonomi rakyat Indonesia sudah diterapkan dan menjadi salah satu pilar perekonomian negara kita hingga sekarang. Yang bertujuan yaitu, 1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Yang kedua, memastikan kekayaan terbagi secara merata. Yang ketiga, menaikkan pendapatan masyarakat per kapita. Yang keempat, mengurangi jumlah orang miskin dan anak terlantar. Yang kelima, mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Faktor pendorongnya yaitu 1. Tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Yang kedua, partisipasi aktif pemegang modal kolaborasi antar pengusaha. Dan yang ketiga, kebijakan ekonomi pemerintah yang pro rakyat. Unit simpan pinjam atau disingkat USP Syariah dan Koperasi. Unit simpan pinjam atau USP Syariah, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi yang selanjutnya disebut USPPS adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Unit simpan pinjam koperasi yang selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit usaha yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Koperasi. Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah kegiatan yang koperasi yang kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Koperasi simpan pinjam atau KSP menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan sesuai syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Koperasi syariah. Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan syariah Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Secara umum, koperasi ini merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Semua unit usaha, produk, dan operasional koperasi ini dilakukan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional atau disingkat DSN, Majelis Ulama Indonesia. Tujuan koperasi syariah yaitu untuk membantu meningkatkan para anggotanya dan juga kesejahteraan masyarakat secara umum, serta membangun perekonomian Indonesia sesuai prinsip-prinsip Islam. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Nilai-nilai koperasi syariah, 1. Ya, sidik yang mencerminkan kejujuran, akurasi, dan akuntabilitas. Istiqamah yang mencerminkan konsistensi, komitmen, dan loyalitas. Tablik yang mencerminkan transparan, kontrol, edukatif, dan komunikatif. Amanah yang mencerminkan kepercayaan, integrasi, reputasi, dan kredibilitas. Patonah yang mencerminkan etos profesional, komitmen, kreatif, dan inovatif. Kompeten. Riayah yang mencerminkan semangat, solidaritas, empati, kepedulian, dan awareness. Koperasi pondok pesantren, kurung buka, komproten, kurung tutup adalah koperasi yang didirikan di lingkungan pondok pesantren digunakan menunjang seluruh kebutuhan warga yang berada
di dalamnya. Namun demikian, dalam perkembangannya saat ini, komponen tidak hanya melayani kebutuhan warga pondok, namun juga keadaan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, maka ekosistem komponen dapat ditinjau melalui 3 dimensi, yaitu 1. Pendukung mekanisme kehidupan ekonomi PONPES. 2. Sebagai pembina karde koperasi pedesaan. 3. Sebagai simulator sosio-ekonomi masyarakat desa di sekitar PONPES. Saat ini, kompren telah berkembang dan menjadi semacam representasi lembaga ekonomi santri yang diinisiasi secara bottom up dengan ciri kementerian yang khas. Pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan profesi ekonomi yang demikian secara berupa untuk mengembangkannya. Pengembangan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah UMKM memiliki posisi yang besar dan strategis dalam mengurangi kemiskinan, meningkat kebutuhan dan aktifnya sektor yang dijalankan oleh UMKM, mampu memberi nilai tambahan bagi masyarakat, yaitu tersedianya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan, serta dapat diadaikan sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat di pedesaan, perkotaan, bahkan di daerah tertinggal. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan materi mengenai pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Berkaitan dengan upaya peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, maka beberapa kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM dalam rangka program memberdayakan KUMKM antara lain: 1. Program penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM. Kegiatan pokok yang dilaksanakan melalui program ini antara lain: 1. Fasilitas dan penyediaan kemudahan dalam formalisasi usaha. 2. Penyempurnaan peraturan perundangan. 3. Memperbaharui atau memulihkan hak-hak yang legal. 2. Program pengembangan sistem pendukung usaha KUMKM. Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan melalui program ini antara lain: 1. Perluasan sumber pembiayaan. 2. Penguatan jaringan dasar domestik produk-produk UMKM dan anggota koperasi. 3. Penguatan infrastruktur pembiayaan bagi petani dan nelayan di pedesaan dan pengembangan sistem pembiayaan alternatif. 4. Fasilitas pengembangan sistem penjaminan kredit. 5. Penyediaan dukungan pengembangan usaha mikro, tradisional, dan pengrajin. 6. Bantuan perkuatan untuk KSP atau USP yang dapat melakukan kegiatan. 7. Memfasilitasi UMKM untuk dapat berdagang di pasar darurat yang disediakan oleh Departemen Perdagangan. Program yang ketiga yaitu program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUMKM. Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan melalui program ini yaitu: 1. Bantuan teknis dan pendampingan teknologi kepada pemerintah daerah, masyarakat, dan KUMKM di wilayah perbatasan. 2. Penyediaan sistem intensif dan pembiayaan untuk memacu pengembangan wirausaha dan UMKM. 3. Pemasyarakatan kewirausahaan, penyediaan sistem intensif dan pembinaan. 4. Pendataan ulang atau revitalisasi kelembagaan KUMKM. 5. Bantuan perkuat alat atau sarana usaha. Program yang keempat yaitu pemberdayaan usaha skala mikro.
Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan melalui program ini yaitu 1. Peningkatan kesempatan dalam berusaha, 2. Penyelenggaraan pelatihan budaya usaha dan perkoperasian, 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan LKM dan KSP di sektor pertanian dan perdesaan, 4. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pendekatan klaster di sektor agribisnis dan agroindustri. 5. Memfasilitasi sarana usaha bagi skala mikro. 6. Peningkatan kredit skala mikro dan kecil, serta peningkatan kapasitas dan jangkauan pelayanan KSP dan USP. 7. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan kewirausahaan pengusaha mikro dan kecil. Selanjutnya, program yang kelima yaitu peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. Kegiatan pokoknya yaitu 1. Fasilitasi penguatan lembaga dan organisasi, 2. Peningkatan pelayanan lembaga perkoperasian dan UMKM pada zona aman bencana. Materi selanjutnya yaitu mengenai peranan koperasi pondok pesantren atau Kopontren terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kopontren adalah singkatan dari Koperasi Pondok Pesantren, yaitu koperasi yang berada atau beroperasi di dalam pondok pesantren atau lingkungan pondok pesantren, yang mana koperasi ini dikelola oleh para santri atau anggota dari pondok pesantren tersebut, serta anggotanya yaitu para santri itu sendiri dan bisa juga masyarakat di sekitar pondok pesantren. Terbentuknya koperasi pondok pesantren atau Kopontren ini merupakan kegiatan yang sangat mulia dan sangat bermanfaat, karena di dalam kegiatan ini terkandung banyak nilai-nilai yang sangat mulia, yaitu diantaranya nilai-nilai gotong royong, kebersamaan, dan kekeluargaan. Koperasi pondok pesantren ini dipimpin oleh seorang kiai yang merupakan pimpinan dari pondok pesantren tersebut, dan kemudian didukung oleh ustadz-ustadz yang mana merupakan ustadz atau murid dari pondok pesantren tersebut pula, serta anggotanya merupakan para santri dari pondok pesantren tersebut, dan juga masyarakat di sekitar pondok pesantren atau di lingkungan pondok pesantren. Seorang kiai yang merupakan seorang pimpinan pondok pesantren memiliki karismatik dan pengaruh yang sangat besar bagi murid-muridnya, yaitu para santri, para ustadz, dan juga masyarakat di sekitar pesantren. Yang mana ucapan dan tingkah laku beliau merupakan suatu panutan bagi masyarakat dan murid-muridnya. Dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, koperasi pondok pesantren ini merupakan suatu wadah yang tepat dan sesuai dengan mekanisme kerja pondok pesantren yang di dalamnya terdapat nilai-nilai yang sangat mulia tadi, yang merupakan salah satu prinsip bermuamalat dalam Islam. Pendidikan yang dilaksanakan di pondok pesantren bukan hanya terfokus pada pengkajian ilmu-ilmu lain yang bersifat umum, termasuk ilmu tentang perkoperasian yang berorientasi pada usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat. Koperasi pondok pesantren ini didukung dan dilaksanakan oleh para ustadz dan santri-santri yang usianya relatif muda. Ini merupakan suatu dasar untuk mengembangkan kegiatan usaha yang dikelola oleh pondok pesantren tersebut dalam wadah yang formal. Koperasi pesantren sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat sebagai salah satu wadah yang diharapkan dapat mengatur sistem keseimbangan perekonomian untuk mencapai kesejahteraan hidup masyarakat. Koperasi merupakan bagian integral dari perekonomian nasional, baik sebagai badan hukum maupun sebagai penggerak ekonomi rakyat. Pembangunannya diarahkan agar semakin maju, mandiri, dan semakin berakar dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Baik, teman-teman semua dan Bapak Sukmayadi yang kami hormati, cukup sekian materi pembahasan dari kami kelompok 7. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh anggota kelompok 7 ya yang sudah mempresentasikan tema kita pada hari ini, sore hari ini, dengan tema pemberdayaan ekonomi umat, ekonomi rakyat ya melalui unit simpan pinjam syariah dan koperasi pondok pesantren ya. Saya kira sudah cukup jelas ya, cuma mungkin ada beberapa penekanan yang mesti harus saya sampaikan ya terkait materi yang barusan sudah disampaikan oleh kelompok 7 ini ya. Kita lihat di dalam presentasi barusan
coba ini ya, kita lihat ini dulu. Bentar, ada banyak yang memang sudah bagus, tidak perlu penambahan, cukup bisa dipahami, tetapi juga ada perlu memang beberapa slide harus mendapatkan tambahan penjelasan. Nah, tujuan pemberdayaan tadi oleh Bu Sari ya sudah disampaikan. Saya kira ini tidak mesti ada penambahan yang detail ya, karena cukup bisa dipahami. Kemudian di sini disampaikan dulu apa itu unit simpan pinjam ya, syariah. Saya kira ini juga bisa dipahami. Kemudian ada koperasi. Sebelum ke koperasi syariah, menyampaikan dulu memang ada jenis koperasi. Nah, di sini Undang-Undang Nomor 11 2017 tadi sudah disampaikan tentang pembiayaan oleh koperasi ya. Kemudian koperasi syariah. Nah, ini menyampaikan dulu lembaga-lembaga yang menjadi bagian dari program pemberdayaan ekonomi umat ya. Itu. Nah, cuma saya ingin menyampaikan, nah ini nilai-nilai koperasi tadi sudah disampaikan sama Rizky ya, walaupun beberapa ada yang intonasinya ya. Nah, ini mungkin teman-teman bisa memahami ya kondisi Rizky. Kemudian ini juga pemberdayaan koperasi, saya kira ini cukup jelas. Nah, ini saja yang perlu saya ingin tambahkan. Jadi berkaitan dengan pemberdayaan banyak program ya dari Kementerian Koperasi, terutama terlebih juga dari USP ya maupun koperasi yang mengimplementasikan tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat ya, ekonomi umat. Salah satunya yang pertama tadi disampaikan oleh Sally ya, program penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM. Nah, di sini memfasilitasi penyediaan kemudahan dan formalisasi usaha. Gitu ya. Jadi ini penyempurnaan peraturan perundang-undangan, tapi ini tidak terlalu teknis, jadi tidak ada di USP maupun Kopontren. Kemudian program pengembangan sistem pendukung usaha UMKM, perluasan sumber pembiayaan. Nah, ini nih. Jadi perluasan sumber pembiayaan memang dari kementerian maupun pemerintah ya yang penyalurannya terhadap UMKM melalui unit simpan pinjam maupun koperasi. Di sini dalam rangka perluasan sumber pembiayaan. Artinya sangat mendukung untuk para pelaku ekonomi di masyarakat ya untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat ini ya gitu. Nah, tentu saja USP sama koperasi dipercaya oleh pemerintah untuk sebagai perpanjangan tangan yang menyalurkan langsung kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat ini ya. Nah, kemudian kaitannya dengan USP Syariah dan Kopontren ini dalam menyalurkan kepada masyarakat ya pelaku ekonomi ini tentu saja menggunakan akad-akad dengan pola syariah, transaksi syariah. Seperti halnya kalau memang masyarakat di lingkungan Kopontren mengajukan pembiayaan untuk usaha, ya kemungkinan besar akan menggunakan akad syirkah. Jadi bukan sistem bunga, bukan pinjaman gitu, akan syirkah. Tapi jika masyarakat membutuhkan di lingkungan Kopontren untuk konsumtif gitu ya, termasuk rehab, renovasi rumah, kemudian untuk pembelian kendaraan, laptop, barang elektronik lainnya yang sifatnya konsumtif, mungkin bisa saja memasukkan akadnya kepada akad transaksi jual beli ya, jual beli, termasuk juga jika ada masyarakat yang menginginkan kebutuhan satu unit rumah misalkan ingin dicicil, nah mungkin ini akan menggunakan akad bai istisna ya, jual beli dengan pola istisna seperti ini. Jadi intinya dalam menyalurkan dana, baik itu dana hasil program pemerintah maupun dana swadaya modal sendiri koperasi dan USP tersebut, maka penyalurannya kepada anggota akan menggunakan pola-pola syariah. Termasuk juga hasil penghimpunan dana dari anggota, baik itu simpanan, deposito, maupun yang lainnya, ini akan menggunakan pola-pola syariah. Tidak menggunakan pola-pola konvensional dengan skim bunga, ya seperti itu. Kemudian program penguatan jaringan pasar domestik produk-produk UMKM. Ini jelas, jadi anggota yang memiliki produk dari UMKM yang satu akan menyalurkan kepada anggota
koperasi yang lainnya. Misalnya begini, satu sisi ada anggota koperasi penghasil gula aren, misalkan. Tapi di sisi lain ada anggota yang memproduksi kuliner yang menggunakan bahan baku gula aren. Nah, sehingga di sini ada titik temu ya, penguatan jaringan di mana ada anggota yang pemasarannya itu dari anggota kepada anggota lainnya gitu. Jadi ketemu pasar. Jadi istilahnya penguatan jaringan pasar juga yang kuat ya gitu, di antara anggota masyarakat, koperasi, kopontren maupun USP syariah ya. Nah, kemudian saya tertarik juga apa yang disampaikan tadi Bu Seli tentang selain ini ya, nomor 3-nya itu apa? Nah, ini pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM. Jadi di wilayah kopontren masing-masing maupun USP syariah ini ada pengembangan kewirausahaan untuk anggota masyarakat yang menjadi anggota kopontren tadi ya. Ya, ini bisa bantuan teknis maupun pendampingan teknologi, kemudian penyediaan sistem insentif. Nah, nanti koordinatornya ya kopontren gitu ya yang mengkoordinir gitu ya kopontren gitu. Termasuk nanti pada saat pemberian bantuan dana, pemerintah mempercayakan program ini kepada kopontren dan USP. Tetapi kopontren tidak hanya apa ya istilahnya mengandalkan program pemerintah, tidak ada program pemerintah pun program kopontren dan USP syariah ini tetap berjalan. Ini hanya menyampaikan dari kelompok ini bahwa bagian pemberdayaan ekonomi umat masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah ini sudah sampai di tahap ini gitu. Seperti itu. Jadi mau ada program mau tidak kopontren tetap berjalan gitu menggunakan modal yang dia miliki gitu. Seperti itu barangkali. Cuma ini memberikan contoh bahwa pemberdayaan UMKM masyarakat ya, terutama UMKM. Nah, ini program pemerintah sudah seperti ini gitu ya. Pembendataan ulang atau revitalisasi pengembangan KUKM, bantuan perkuatan alat, ya memang sudah terjadi ya seperti ini. Itu. Kemudian pemberdayaan usaha skala mikro. Nah, ini yang mikro ya, peningkatan kesempatan dalam berusaha jelas ya. Jadi bahkan pemerintah yang disampaikan Bu Seli ini punya program, apalagi kemarin COVID ya, ada bantuan untuk para pelaku usaha ekonomi mikro dan kecil itu besarannya 2.400.000. Nah, dalam hal ini selain perbankan, mungkin koperasi juga dipercaya untuk perpanjangan tangan dari pemerintah untuk menyalurkannya. Nah, jika kopontren dan USP syariah dipercaya, maka dalam prakteknya akan menggunakan pola-pola syariah ya, pola-pola yang sudah ditetapkan secara aturan-aturan agama. Tapi tanpa ada program pun, koperasi tetap menyalurkan dana yang dimiliki oleh modal koperasi gitu ya, kopontren gitu. Karena kan ada anggota yang menabung, ada anggota yang membayar simpok simwa. Nah, dari situ tetap koperasi akan melakukan program pemberdayaan ekonomi umat ya, cuma menggunakan pola-pola syariah. Ini banyak tadi yang disampaikan oleh Bu Seli dan ini bagus dan ini memang merupakan program pemerintah ya, seperti itu. Nah, ini peranan koperasi kopontren terhadap pemberdayaan ekonomi umat, saya rasa ini cukup jelas tadi disampaikan oleh Bu Seli ya. Nah, ini pemberdayaan ekonomi umat akan wadah yang tepat, salah satunya tadi perluasan kesempatan untuk lapangan kerja ya dan lain sebagainya. Kemudian juga hal-hal lainnya ya seperti ekonomi berjalan dengan baik, bergeliat di wilayah pedesaan sehingga pasokan ke wilayah perkotaan juga bisa berjalan lancar ya. Demikian tadi yang disampaikan oleh kelompok 7 dan saya kira penekanan lainnya sudah cukup bagus. Jadi silahkan jika ada hal-hal yang memang perlu didiskusikan maka melalui WA grup saja, dan kepada kelompok 7 rekan Seli Hendieni, kemudian Ibu Saryanti Wulandari, kemudian Fikri, nah ini Fikri Nur ya. Nah, mudah-mudahan nanti sudah tidak belepotan lagi ya untuk mengungkapkan kalimat per kalimat dan pembahasannya ya, mudah-mudahan. Tetapi jadi intermezzo ya, mungkin Kang Fikri ini disengaja cuma jangan terlalu serius ya. Mudah-mudahan dalam memandunya juga sudah tidak terlalu berlepotan ya Kang Fikri. Silahkan dipandu saja jika ada hal yang perlu didiskusikan, dan dari saya juga mohon
Maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, dan kehilapan. Terima kasih. Silakan selamat berdiskusi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.